Halo para genjroters, kembali lagi di channel Masukan Mantap-Mantap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Sweeping Perfect Nightball yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang suami istri yang bertukar pasangan dengan tetangga barunya. Penasaran gimana alur ceritanya? Seperti biasa sebelum lanjut ke inti videonya, saya akan memberitahu bahwa film ini mengandung spoiler. Kalau yang gak suka spoiler bisa di skip aja, oke? Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya dan membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Tanpa banyak basa-basi, yuk kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita langsung aja ke alur ceritanya guys. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang ada di atas kasurnya. Pria itu bernama Ching Ho. Ching Ho sendiri adalah seorang kepala keluarga yang kerjaannya hanya mainin smartphone. Di saat Ching Ho sedang asik memainkan smartphone-nya, datanglah seorang wanita yang bernama Johi. Johi sendiri adalah istri dari Ching Ho. Di saat mereka berdua sedang berada di atas ranjang, terlihat Johi yang meminta hak jatah kepada suaminya. Namun Ching Ho yang lagi asik memainkan smartphone-nya, dia pun mengabaikan keinginan Johi. Dan malam itu pun berakhir tanpa melakukan mantap-mantap. Scene berganti terlihat Johi sedang buru-buru untuk berangkat kerja. Sedangkan suaminya yang sudah bangun duluan, dia hanya sibuk dengan smartphone-nya. Melihat kebiasaan suaminya, Johi pun sedikit memarahi Ching Ho. Namun terlihat Ching Ho yang bete dengan istrinya, dia pun tidak memperdulikannya. Dan istrinya pun berangkat bekerja. Di saat sudah keluar rumah, datanglah sepasang suami istri yang datang ke rumah Johi, di mana yang prianya bernama Yu Jong dan di mana yang istrinya bernama Yu Chin, yang diperankan oleh si seksi dan si bohai Yu Jung Yi. Mereka berdua baru saja pindah rumah dan menjadi tetangga barunya Johi. Kedatangan mereka berdua untuk membawa kue sebagai perkenalan tetangga baru. Karena Johi yang lagi buru-buru kemudian memanggil suaminya untuk menemui mereka berdua. Di saat Ching Ho keluar rumah, ia sangat terpesona dengan istri Yu Jong. Di saat sedang mengobrol-ngobrol, Ching Ho pun membuat Yu Jong menjadi risih. Karena Ching Ho selalu memperhatikan body Yu Chin. Jadi Yu Jong pun mengajak istrinya untuk pergi. Di siang harinya, ya karena Ching Ho yang gak punya pekerjaan, dia pun mencoba melepas penatnya dengan berjalan-jalan di sekitar komplek. Dengan secara kebetulan, ia pun bertemu dengan Yu Chin. Yu Chin pun meminta kepada Ching Ho untuk membantu mengganti lampu yang ada di rumahnya. Ching Ho yang emang gak ada pekerjaan, ia pun langsung membantu Yu Chin. Di saat Ching Ho yang ada di rumah Yu Chin, ia pun sedikit ngobrol-ngobrol dengan Yu Chin. Setelah itu Bu Yu Chin pun memperlihatkan lampu yang akan diganti. Ya karena posisi lampunya yang agak di atas, Ching Ho pun harus naik ke atas kursi untuk menggantinya. Sedangkan Yu Chin sedang memegangi kursi yang ditaiki Ching Ho. Namun di saat itu muka Yu Chin tepat di depan sarang bubu puyungnya Ching Ho. Namun Ching Ho sendiri sedang memperhatikan gunung kembarnya Yu Chin, yang membuat ia tidak fokus karena burung puyuhnya meronta-ronta. Alhasil Ching Ho pun terjatuh, namun di saat itu si Ching Ho yang lagi beruntung. Di saat ia terjatuh, otomatis Yun Chin pun tepat di atas mukanya. Dengan sedikit malu-malu, Yun Chin menawarkan untuk menenangkan burung puyuh miliknya. Tanpa banyak basa-basi, Ching Ho pun menuruti keinginan tetangga barunya itu. Dan terjadilah mantap-mantap. Di malam harinya terlihat Ching Ho yang lagi mainin laptop miliknya. Di saat itu istrinya menelpon dan mengatakan bahwa dia akan telat karena harus lembur di kantornya. Ching Ho yang emang sendirian di rumah, ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Yu Chin. Ia pun mengendap-endap masuk ke dalam rumah tetangga barunya. Di saat ia berada di rumah Yun Chin, ia mendengar desahan-desahan manja yang berada di lantai 2.
Jingho yang emang lagi penasaran, ia pun menuju ke sumber suara itu. Ternyata desahan-desahan itu berasal dari sebuah kamar. Di saat Jingho membukakan pintu dengan perlahan, ia pun melihat Yuchin yang lagi enak-enak dengan suaminya. Jingho pun merasa ada yang berdiri tegak tapi bukan keadilan. Dia pun hanya bisa menikmati tontonannya itu dari belakang pintu. Scene berganti di saat Johi yang baru saja pulang ke rumah. Ia melihat Jinho yang lagi asik memainkan laptop pintarnya. Karena Johi yang penasaran dengan suaminya, dia pun mencoba melihatnya. Jinho yang lagi terbayang-bayang dengan tubuh Yuchin, ia pun mengajak istrinya untuk melakukan mantap-mantap dengan menggunakan gaya mantap-mantap dengan Yunchin. Ia sengaja membuka pintu kamarnya di saat dia mantap-mantap dan menyuruh Johi memperhatikan keluar pintu. Pada keesokan harinya, Johi yang ingin berangkat kerja melihat suaminya yang tidak seperti biasanya. Dia melihat suaminya yang lagi membuat makanan dan Jinho mengatakan bahwa makanan itu untuk tetangga barunya. Di saat Johi berangkat kerja, ternyata mobil yang ia kendarai malah mogok di jalan. Di saat ia kebingungan, datanglah Yujong yang emang melihat Johi yang lagi kebingungan. Yujong pun menawarkan tumpangan kepada Johi. Johi yang emang lagi keburu-buru, kemudian ia menerima tawaran Yujong. Di sisi lain, Jingho yang udah selesai membuat makanan, mengantarkan makanan itu dan bertemu dengan Yunchin. Yunchin yang baru saja selesai mandi mengajak Jinho untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Jinho yang lagi duduk di sofa digoda dengan Yunchin. Yang namanya badut ya kan, dikasih gituan pasti nyosor lah. Lanjut. Dan terjadilah mantap-mantap di situ. Sementara Johi yang menumpang di mobil Yujong pun sedikit dirayu-rayu oleh Yujong. Johi yang emang tertarik dengan Yujong merespon baik tindakan Yujong. Dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah kejadian itu, para pria pun sangat rajin membuat makanan. Si Jingho membuat makanan untuk Yunchin dan sedangkan si Yujong membuat makanan untuk Johi. Mereka pun mengobrol dan sepakat untuk bertukar istri dan melakukan mantap-mantap. Di suatu hari, Jingho yang sedang mengobrol dengan istrinya. Mereka berbicara tentang mereka yang udah enak-enak dengan tetangga barunya. Tapi entah mengapa karena hal itu membuat rumah tangga mereka semakin harmonis. Mungkin karena hal itu untuk mengobati rasa bosan mereka masing-masing kali ya. Hahaha. Di akhir film diperlihatkan Yujong dan Yunchin sedang berpamitan kepada Jinho dan Johi yang akan pindah rumah dikarenakan pekerjaan Yujong yang selalu pindah-pindah. Dan Jingho pun mau terima kasih kepada mereka berdua telah membuat rumah tangganya menjadi harmonis lagi. Dan film pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita kali ini, semoga kalian terhibur. Jika ada kesalahan video di atas, saya mohon maaf. Karena saya masih proses pembelajaran dan menggunakan alat sederhana. Saya Erik undur diri, see you next video. Bye-bye.